Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Danau Cimpago dipenuhi sampah yang mengeluarkan bau tak sedap. Ribuan warga tumpah ruah saksikan Festival Cap Gomeh di Padang. Remaja putri yang masih di bawah umur ini kembali berurusan dengan Satpol PP Kota Pariaman, Senin pagi. P ini kembali berulah meski telah dibina di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Kabupaten Solo beberapa bulan yang lalu. Dia ditangkap petugas karena berkeliaran di pasar dan pantai Gandoria. Dia terlihat berkeliaran dengan beberapa teman lelakinya yang juga masih remaja, siang dan malam. Tingkah laku mereka meresahkan masyarakat sekitar karena diduga melakukan hal-hal yang tak senonoh. Bersamaan dengan ditangkapnya remaja perempuan ini, petugas juga menangkap 2 teman lelakinya. Mereka bertiga ditahan sementara di kantor Satpol PP Pariaman untuk diperiksa lebih lanjut. Rencananya, remaja putri akan dikirim kembali ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, sedangkan 2 teman lelakinya akan dibina di Panti Sosial Anak Bina Remaja Lubuk Alung. Kami ada laporan dari beberapa masyarakat tentang keresahan dari masyarakat yang ada di bawah. Jadi kami berusaha untuk mengamankan beliau. Sudah beberapa hari sejak acara yang di Nusantara sampai sekarang. Tiap malam kumpul bersama-sama, mungkin sudah ada yang dari mereka yang sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya rencana kalau nanti ada arah melintang, kita sudah koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, anak putri dikirim kembali ke PSKW Andam Dewi. Dulu pernah selama 8 bulan. Nah, ini kasus berulang kayaknya. Kehadiran remaja di bawah umur yang berkeliaran di objek-objek wisata di Pariaman meresahkan masyarakat setempat. Kiranya hal ini menjadi perhatian serius bagi Ninik Mama agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ablasi Sungai Batang Pasaman, Nagari Ayah Gadang, Kabupaten Pasaman Barat semakin parah. Bahkan bibir sungai semakin dekat dengan permukiman. Terlebih pada musim penghujan, ketika volume air sungai meningkat, gerusan air tersebut semakin menjadi-jadi. Menurut keterangan warga, ablasi telah terjadi selama 4 tahun terakhir. Selain mengikis daratan, ablasi juga meruntuhkan 3 unit rumah dan ratusan pohon kelapa sawit. Selain permukiman, aset nasional berupa 2 jembatan Batang Pasaman juga terancam roboh. Jika tidak cepat ditangani, puluhan rumah dan 2 unit jembatan terancam ambruk dan masuk ke aliran sungai Batang Pasaman. Menurut pejabat Wali Nagari Ayah Gadang, kejadian tersebut telah diketahui oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Bahkan beberapa kali pertemuan dan rencana penanggulangan telah digelar. Kita sangat mengkhawatirkan sekali kondisi sekarang ini karena ratusan masyarakat yang rumahnya nanti akan terkendala atau runtuh di sungai. Yang kedua yaitu aset nasional yaitu jembatan Batang Pasaman. Sekarang ini posisinya sangat memperhatikan karena sudah dekat ke sungai. Jadi kami atas nama pemerintah negari sudah berkoordinasi dengan dinas kabupaten. Warga menuntut persoalan ablasi ini cepat ditangani agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, tanpa rasa khawatir rumah mereka hanyut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Danau Cimpago yang terletak di kawasan objek wisata Pantai Padang terlihat kotor dan dipenuhi sampah. Selain itu, danau buatan ini juga mengeluarkan bau busuk. Salah seorang warga setempat menyebut, sampah di Danau Cimpago ini merupakan sampah bawaan dari pintu air yang berhubungan ke danau. Biasanya setiap hari ada beberapa petugas yang membuang sampah dengan menggunakan perahu. Namun beberapa hari terakhir ini,
tidak tampak lagi petugas yang membersihkan danau. Warga berharap Danau Cimpago selalu dibersihkan. Kalau dibiarkan, tentu sampah akan menumpuk serta menimbulkan penyakit. Sampah didominasi jenis sampah plastik dari daun-daun dan ranting pohon pelindung. Biasanya kan tiap hari. Harapan ibu tuh dibersihkan. Ya nggak ada sampah-sampah kayak ini kan. Karena panjang dari sini ke sini, mana tahu kita kan. Nah kadang pintu muara tuh kan terbuka, masuk sampah kan. Sampah didominasi jenis sampah plastik dari daun dan ranting pohon pelindung. Danau Cimpago merupakan salah satu objek wisata yang baru dimiliki oleh pemerintah Kota Padang. Sebelumnya, Danau Cimpago merupakan daerah kumuh karena muara dari saluran pembuangan warga sekitar. Namun sejak 10 tahun lalu, daerah kumuh itu disulap pemerintah kota menjadi sebuah danau buatan. Tapi sayang, kebiasaan warga membuang sampah di saluran pembuangan tak juga bisa hilang. Robi Ham melaporkan dari Padang. Ribuan warga Kota Padang tumpah ruah menyaksikan Festival Cap Gome yang digelar di kawasan Kota Tua bawah jembatan Siti Nurbaya. Acara diawali dengan penampilan kesenian kolaborasi budaya Cina dengan Minang, tambur, tansa, randai, dan wushu. Dilanjutkan dengan penampilan tarian api dari Bali, kemudian tarian naga. Ada juga arak-arakan sipasan yang hanya keluar 1 kali setahun. Sipasan yang dinaiki anak-anak ini berasal dari 2 perkumpulan sosial, yaitu Himpunan Cinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh. Ada lagi arak-arakan Kyo, singgasana dewa-dewi yang diarak keluar dari kelenteng, tempat umat Konghucu beribadah. Festival Cap Gome biasanya digelar setiap tahun di Kota Padang, setiap hari ke-15 tahun baru Imlek. Namun sebelumnya, akibat pandemi COVID-19, 2 tahun berturut-turut Festival Cap Gome tidak dilaksanakan. Pemda Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh kegiatan ini karena dianggap mampu mendongkrak ekonomi masyarakat serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Kita sambut dengan sangat positif. Ini mampu menggerakkan ekonomi luar biasa, banyak masyarakat dari luar datang, banyak beli jajan. Jadi kami terima kasih ya kepada Pak Albert, anggota DPRD yang telah menginisiasi acara ini setelah 2 tahun COVID. Acara seperti ini sebenarnya setiap tahun ada. Cuma karena 2 tahun COVID nggak ada, nah baru lagi tahun ini. Dan ini membuktikan bahwa Sumatera Barat provinsi yang toleran. Ada keberagaman di situ ya. Acara puncak peringatan Tahun Baru Imlek ini menampilkan pawai dan atraksi ragam budaya tanah air. Meski disiram hujan, namun tak mengurangi antusias warga. Pelaksanaan Festival Cap Gome ini melibatkan sekitar 1.000 orang dari berbagai unsur dan kalangan masyarakat. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.